Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara dan anak-anak sekalian yang sangat kami hormati, alhamdulillah, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam mudah-mudahan tetap atas Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang sangat kami hormati, pertama kali atas nama satu Mustasar NU Jawa Timur, ketuanya saya, se-Indonesia wakilnya saya, pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat saya, dua-duanya ini boleh dikatakan ya anak buah saya. Saya terima kasih banget atas ya usaha Bapak Ibu sekalian di Malaysia yang begini ramainya. Saya tidak sangka-sangka kok sampai ada begini acara yang ramai sekali. Atas nama pengasuh Pondok Pesantren Sunan Derajat dan penasihat NU Indonesia, saya mengucapkan banyak-banyak terima kasih dan hanya bisa mendoakan mudah-mudahan yang kumpul di tempat ini besok masuk surga semuanya. Bapak-bapak dan ibu yang kami hormati, nomor dua, saya minta maaf yang sebesar-besarnya karena acara seperti ini saya tidak bisa membantu apa-apa, hanya datang, tidak bisa membantu apa-apa, hanya bisa membantu mendoakan saja. Ya bagaimana, sudah tua, sudah umur 70 seperti saya, dikira masih muda, padahal itu murid saya tua-tua tadi itu. Loh kok kelihatan sudah tua-tua, jenggotnya putih kabeh. Ada itu rata-rata murid saya tahun 77-80-an dulu. Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, sebetulnya saya ini seperti saudara di Malaysia ini. Saya hampir ya tiap-tiap beberapa bulan ke Malaysia, 3 bulan ke Malaysia. Saya banyak usaha-usaha yang ada di Malaysia. Kayak saya ini ketepaan koncone Anwar Ibrahim, ya saya ini orangnya. Jadi saya ke Malaysia ini dulu itu ketepaan. Ceritanya begini ya, Jokondo-kondo. Dulu Gofar Bapak punya anak namanya Sya'roni, jadi kepala bank seluruh Malaysia. Uang bank disuruh beli, dibuat beli kayu-kayu di Kalimantan yang bukan main luasnya. Kayu itu tidak laku-laku sampai 2 tahun. Saya uang bank Malaysia ini bingung, tidak karu-karuan. Entah bagaimana ketuanya bank seluruh Malaysia, Sya'roni dulu anaknya Gofar Baba, datang ke Pondok Sunan Derajat suruh doakan. Ya didoai anak-anak itulah. Doa apa? Doa kunut. Lah kok ketepaan pulang dari Pondok Sunan Derajat, tanah yang bukan main, hutan yang bukan main di Kalimantan laku spontan, yang beli orang Korea. Itulah ceritanya. Seneng sekali Sya'roni, sampai bilang pada saya waktu itu masih kesulitan uang, sekitar tahun 85. Saya mulai beli tanah, habis uang banyak sekali, utang saya banyak sekali. Sya'roni bilang, Pak Gofur, saya berhasil. Saya ingin bantu Pak Gofur, hutang Pak Gofur berapa? Saya bayar semuanya. Habislah utang saya yang banyak sekali waktu itu, sampai Pondok Sunan Derajat asalnya 1/4 hektar jadi 140 hektar luasnya. Semua tanahnya hutang, yang banyak bayar itu
putranya Gofar Baba. Berarti Gofar Baba seperti saudara dengan saya mulai dulu. Itu cerita nih, sampan tinggal mondok tok. Yang bayari tanah itu dulu sebetulnya namanya Sya'roni, saya yang sudah meninggal sekarang. Itu ceritanya Pondok Sunan Derajat bisa besar karena dibantu orang besar Malaysia. Putranya Gofar Baba waktu itu. Lalu Pondok Sunan Derajat bangun masjid. Masjid yang serba 9. Masjid itu waktu itu tahun 90-an habis 5 miliar. Saya hutang juga, enggak punya uang. Mungkin Bapak tahu masjidnya itu, yang bagus sekali itu di tengah-tengah pondok. Habis 5 miliar, uang enggak ada. Saya hutang lagi, orang Gresik, orang bayar, 3 orang saya hutangi. Pak Gopur kalau sudah punya uang nyaur. Ya. Bagaimana? Loh ternyata dadaan waktu saya wayai nyaur di Malaysia ada borongan jalan tol paling luas waktu itu tahun 90-an. Ada 48 orang yang ngerebut jalan tol di Malaysia. Salah satunya yaitu ada temannya Anwar Ibrahim. Waktu Anwar masih belum dalam hukuman. Temannya datang ke Pondok Sunan Derajat, suruh doakan supaya dia menang. Alhamdulillah temannya Anwar Ibrahim menang. Karena menang, saya ditanya, punya hutang berapa? 5 miliar, habislah hutang saya. Yang nyauri orang Malaysia. Itulah ceritanya, begitu itu saya sampai bisa besar Pondok Sunan Derajat karena kendel hutang. Yang nyauri orang besar-besar Malaysia. Sekarang sudah kaya Pondok Sunan Derajat, punya pabrik banyak sekali. Itulah ceritanya Pondok Sunan Derajat dekat dengan Malaysia. Bapak-bapak, Pondok Sunan Derajat pondok tertua di Indonesia. Pondok Sunan Derajat dibangun tahun 1460-an, sudah umur 600 tahun. Pondok Jombang baru 100 tahun, Pondok Sunan Derajat sudah 600 tahun. Pondok Sunan Derajat itu satu-satunya peninggalan Wali Songo yang masih ada. Wali Songo yang paling Wali Songo dulu bikin pondok jumlahnya 9, tapi yang 8 sudah habis. Tinggal kuburan. Satu-satunya yang asli belum dipindah ke tempat yang lain. Jadi tinggal Pondok Sunan Derajat. Itulah. Sekarang banyak orang-orang Malaysia mondok sana, tapi sayang yang mondok sana yang beling-beling itu. Rata-rata orang Malaysia mondok di Pondok Sunan Derajat. Itulah ceritanya Pondok Sunan Derajat. Nah, bagaimana dengan NU? Ceritanya begini ya tentang NU, yaitu sebelum Kanjeng Nabi lahir itu di Arab itu sudah pecah menjadi 2, Bani Hashim, Bani Umayyah. Itu rebutan Ka'bah mulai Kanjeng Nabi belum lahir, sudah perang enggak karuan Bani Hashim, Bani Umayyah. Bani Hashim, Bani Umayyah rebutan Ka'bah. Kanjeng Nabi itu Bani Hashim. Sebab itu Kanjeng Nabi yang mungsuh itu dari Bani Umayyah. Perang Badar Bani Hashim, Bani Umayyah. Perang Uhud Bani Hashim, Bani Umayyah. Sama orang Arabnya. Kanjeng Nabi meninggal diteruskan Abu Bakar, Bani Hashim. Ceritanya panjang, tidak usah saya ceritakan Bani Hashim Umayyah. Abu Bakar meninggal diganti Umar, Bani Hashim. Lah setelah Umar meninggal diganti Bani Umayyah, diganti Utsman Bani Umayyah. Jadi Utsman itu Bani Umayyah. Sebab itu Utsman dibunuh orang Islam sama Islamnya. Mulai eker-ekeran, rebutan kekuasaan karena waktu zaman Sayyidina Umar jadi penguasa, tidak ada negara terluas di dunia itu melebihi negara waktu Sayyidina Umar jadi presiden. Hampir 3 benua dikuasai semuanya. Utsman meninggal diganti Sayyidina Ali. Ini jadi NU nanti itu, khususnya NU Wotan ya. Yang banyak mondok di Sunan Derajat wong Wotan. Itu. Jadi Sayyidina Utsman meninggal diganti Sayyidina Ali Bani Hashim lagi. Gara-gara itulah waktu Sayyidina Ali berubah, perang Islam podo Islami antara yaitu Sayyidina Ali dengan grup dari Bani Umayyah.
Sayyidina Ali meninggal dibunuh orang Islam. Itulah orang Arab paten-patenan tok itu yang jadikan nanti Islam paling banyak itu Jawa. Sayyidina Ali meninggal diganti Muawiyah. Awas sama udah hafal orang NU itu. Muawiyah waktu jadi presiden proyeknya melarang baca Sayyidina. Pokoknya semua anak apa itu orang-orang Bani Hasyim disingkirkan. Muawiyah kaya raya, meninggal diganti anaknya Yazid bin Muawiyah. Waktu Yazid jadi presiden proyeknya membunuh anak cucu Nabi. Semua anak cucu Nabi dibunuh semuanya. Sayyidina Hasan, Masya Allah, yang begitu waktu kanjeng Nabi sholat zuhur ditumpai di gulunya, Sayyidina Hasan numpak di gegernya, Sayyidina Hasan diracun meninggal dunia. Anak cucu Nabi, putune kanjeng Nabi itu, Sayyidina Hasan dipotong kepalanya, diacung-acungkan. Ini perbuatan yang memalukan dunia. Di Indonesia enggak kira mentolo, putune Pak Harto kok ketok gulune diacung-acungno, Sayyidina Hasan diacung-acungno. Sama Islamnya. Gitulah ceritanya. Ceritanya begini. Untuk politik, yang politiknya membujui al-harbu qita'atun, politik selalu membujui. Untuk membunuh semua anak cucu Nabi, dijanji oleh Yazid bin Muawiyah, anak cucu Nabi suruh kumpul, nanti akan dijadikan orang besar-besar. 81 yaitu di Karbala, anak cucu Nabi kumpul 81 jumlahnya. Masya Allah, waktu anak cucu Nabi kumpul di Karbala, 81 anak cucu Nabi dibantai semuanya, diketok-ketok gurune, diacung-acungno, dan yang memalukan Sayyidina Al-Husain dipotong kepala, diacung-acungno. Itu sama Islamnya. Yo karena inilah, gara-gara inilah Gusti Allah muring-muring. Sampai sama tak kandani, kalau sama sudah mulai tahu gaib-gaib, sing ngebeki swarga itu orang Indonesia. Buktikan besok kalau tidak percaya sama saya sama Suding. Yang memenuhi swarga itu besok orang Indonesia. Indonesia Islam terbanyak di dunia. Yang ngebeki swarga itu nomor 2 wong Jawa. Sama diteni besok sing ngebeki swarga wong Jawa, bukan orang Arab, bukan orang Malaysia. Yang ngebeki swarga itu di besok itu Jawa Timur. Jawa Timur penduduknya terbanyak di Indonesia, hampir semuanya Islam. Orang Jawa Timur yang ngebeki swarga itu orang Kabupaten Lamongan. Bagaimana? Karena Lamongan itu Islamnya terbanyak di dunia. Nomor 2 se-Indonesia kabupaten terbanyak Kabupaten Lamongan, bukan Gresik. Besok yang ngebeki swarga itu adalah Kecamatan Paciran. Buktikan besok. Kenapa begitu? Karena di Kecamatan Paciran ada peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada, yaitu Pondok Sunan Derajat. 100% orang Paciran Islam. Meskipun kebagi jadi 2, ada NU, ada Muhammadiyah, balapan. Boleh enggak usah mbak kasih itu. Loh kenapa begitu ceritanya begini ya? Waktu pembunuhan di Karbala itu ada cucunya Nabi yang masih kecil, namanya Ali Zainal Abidin, masih umur 8 tahun. Ali Zainal Abidin itu dengan ibunya, mari. Ali Zainal Abidin itu dengan ibunya yang kurus sudah mau meninggal dunia. Yang disuruh membunuh Ali Zainal Abidin yang baru umur 8 tahun, gak tego, gak mentolo begitulah. Lalu Ali Zainal Abidin itu dilarikan, waktu itu masih umur sekitar 8 tahun. Dibawa ke Turki, saya dipanggil ke Turki, tadi malam saya dipanggil ke Turki. Saya insya Allah akan datang ke Turki karena ada urusan ini. Semalam saya bukan dengan Anwar Ibrahim, saya diajak ke Turki. Nah di Turki itulah cucu Nabi yang tinggal 1, semua dibunuh. Yang bunuh siapa? Bani Umayyah. Lalu oleh Sultan Muhammad, cucu Nabi yang masih kecil seperti anak Emoto ini,
umur 8 tahun. Diramut sembuh, disingit no karo orang Jawa di Rusia, di desa namanya Samarkand. Di Samarkand itulah, sama harus tahu Samarkand, besok-besok kapan sana. Cucu Nabi mari. Saya dengar orang NU kalau tahu ceritanya ber-NU bodoh. Yang bicara penasihat NU se-Indonesia, ya saya ini orangnya. Dengarkan, oh NU itu asalnya dari apa? Ya. Waktu itu Ali Zainal Abidin disingitno di perbatasan Rusia namanya desa Samarkand. Samarkandi itu. Disitulah Ali Zainal Abidin punya anak lagi, punya cucu lagi. Cucunya Ali Zainal Abidin namanya apa itu? Ikut kapalnya Cheng Ho, namanya Syekh Jamaluddin. Ikut kapalnya Cheng Ho masuk Pulau Jawa. Waktu kerajaan Mojopahit pelabuhannya masih di Tuban. Syekh Jamaluddin itu harus tahu satu-satu cucu Nabi yang masuk Pulau Jawa pertama kali. Di Arab habis bilang Sayyid, saya syuting tidak bisa bicara kok bisa Sayyid sama itu dari mana? Oh yang Sayyid yang rata-rata itu orang Jawa. Saya tahu ceritanya lengkap, punya bukunya itu. Sampai saya ambil di negara Belanda sana, bukunya semua diambil Belanda dulu itu. Sama harus tahu, Syekh Jamaluddin itu bikin rumah di Tuban, di Kecamatan Jatirogo, Desa Jambi. Tiap hall pasti saya. Hallnya tanggal 15 Ramadan, tanggal 15 Syakban. Itu pesarian anak cucu Nabi yang pertama kali masuk Pulau Jawa. Nama siapa namanya? Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin nurunkan banyak orang sampai Tuban, Rembang. Itu Bojonegoro anak cucu Syekh Jamaluddin. Syekh Jamaluddin punya anak diantaranya Ibrahim As-Samarkandi, tahu di timurnya Tuban. Punya anak sampai Lamongan, sampai Gresik. Ibrahim As-Samarkandi punya anak banyak, diantaranya Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya. Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya nurunkan orang Madura, Pasuruan, Probolinggo, termasuk orang ini Kecamatan Panceng ini. Di antara adiknya Raden Rahmat Sunan Ampel Surabaya kawin dengan Raja Mojopahit terakhir Prabu Kertawijaya, Bri Kertabumi, lahirlah namanya Raden Fatah. Jadi Raden Fatah itu ibu dari Mojopahit, keliru. Ayah dari Mojopahit, ibu dari Kanjeng Nabi. Waktu Raden Fatah jadi raja, meneruskan Mojopahit, dirubahlah kerajaan Hindu menjadi kerajaan Islam. Waktu Raden Fatah apa itu jadi rojo, bikin pondok jumlahnya 9. Pondok yang jumlahnya 9 itulah ditugaskan untuk mengislamkan Pulau Jawa pakai damai, tidak seperti di Arab Saudi itu yang diteruskan oleh NU ini. Cara-caranya itu. Pondok yang jumlahnya 9 itu sayang, yang 8 habis, tinggal kuburan. Satu-satunya peninggalan Wali Songo yang masih ada tinggal Pondok Sunan Derajat, asli belum dipindah kemana-mana. Sebab itulah saya tugasnya paling berat di Indonesia, bahkan di dunia. Karena apa? Yaitu bagian keramut peninggalan Wali Songo satu-satunya yang masih ada. Wali Songo berhasil loh, merubah dari Hindu Buddha 100% menjadi Islam tanpa perang. Orang Mekah loh masuk Islam karena kalah perang. Saya udah tahu kok. Orang Mekah mau masuk Islam karena kalah perang. Nah itu sejarahnya bapak-bapak sudah hafal. Satu-satunya Pulau Jawa dari Hindu Buddha 100% loh berubah jadi Islam tanpa perang.
Itu ceritanya begitulah, sampai cerita jadi NU ini. Loh kenapa kok Wali Songo kok jumlahnya 9? Menurut ilmu perbintangannya dalam Al-Quran, wasyamsu tajri li mustaqarrin laha dzalika taqdirul azim. Jawa itu kalau menurut abjadnya, ja itu 3, wa itu 6, abjadun hawa. Abaja 3 tambah 6 berapa jumlahnya? 9. Bapak itulah apa itu Jawa itu harus bikin wali jumlahnya 9, NU bintangnya 9. Apa ikut-ikutan 9 karena Jo dan Wa itu jumlahnya 9. Semua kerajaan yang ada di Jawa mesti hurufnya jumlahnya 9. Yang jumlah 9 asalnya milik Pulau Jawa. Seperti Indonesia hitung berapa? 9, Pancasila berapa? 9, Mojopahit berapa? Siliwangi berapa? 9, Sriwijaya berapa? 9, semuanya 9, Mojopahit jumlahnya 9, Singosari jumlahnya semua 9. Termasuk 9 apa? Malaysia 9 jumlahnya. Malaysia 9. Kurang 1 apa 9 itu? Bapak-bapak dan ibu sekalian yang kami hormati, itulah caranya dulu Wali Sembilan bikin pondok-pondok yang jumlahnya 9 bisa merubah Hindu Buddha tanpa gegeran menjadi Islam yang proyeknya harus sama teruskan, bukan pakai politik. Pondok Sunan tidak boleh ikut-ikutan politik. Pakai apa? Pendidikan. Caranya tiap ada susah-susah kumpul satu kampung diajak tahlilan. Ada senang-senang kumpul satu kampung diajak sholawatan. Itu caranya 9 wali dulu yang di Arab Saudi tidak ada. Begitulah ceritanya, garis besarnya caranya begitu. Loh karena waktu mojo apa itu kerajaan Demak buyar, Indonesia rebutan tidak karu-karuan, supaya Indonesia jadi satu nusa satu bangsa, Gusti Allah datangkan Belanda. Belanda didatangkan untuk suatu nikmat bagi bangsa Indonesia. Kalau tidak Belanda tidak datang, tidak mungkin Indonesia dapat nikmat. Nikmat apa? Indonesia yang pecah belah jadi bukan main banyaknya kerajaan-kerajaan. Loh, setelah tahun 45 Belanda dikalahkan oleh Amerika, Indonesia menjadi satu nusa satu bangsa. Sebetulnya yang menjadikan Indonesia satu nusa itu Belanda. Belanda lari, dikejar-kejar oleh tentara dari Jepang, dari Amerika. Itulah, jadi alhamdulillah kalau Indonesia tidak dijajah Belanda, mungkin jadi kerajaan Gresik, kerajaan Bojonegoro, kerajaan Semarang gitu. Untungnya dijajah. Sekarang Indonesia itu Islam terbanyak di dunia dan caranya pakai pondok pesantren, dan sekarang dari Cina datang kiainya nomor 1. Amerika, sampai saya diundang ke Amerika untuk ingin merjuangkan Islam seperti di Pulau Jawa. Jadi sekarang di mana-mana ingin niru Pulau Jawa, tidak usah ikut partai politik. Partai apa saja silakan, yang penting tugas sampean semuanya kalau bisa niru pondok pesantren, bikin pendidikan Islam di seluruh Indonesia, kalau bisa di Malaysia. Yang pakai damai. Bagaimana orang Malaysia kecil-kecil bisa baca Al-Quran, doanya wudhu, doanya sholat. Tapi kalau bisa seperti di Indonesia pakai ibtidaiyah. Sekolahnya ikut pemerintah, tapi yang diajarkan agama. Masya Allah, kalau itu bisa nanti dikembangkan pelan-pelan di Malaysia. Saya temannya orang besar-besar Malaysia itu saya. Nanti boleh asal damai, tidak usah kere-keran. Bagaimana caranya? Insya Allah nanti kalau bisa akan menjadikan orang Malaysia besok seperti Pulau Jawa, menui surga. Itulah cerita garis besarnya asal usul NU yang sekarang dilantik di sini, asal usul Pondok Sunan Derajat, yaitu ceritanya hanya begitu, itu garis besarnya. Mungkin Bapak Ibu tanya saya, karena saya itu bagian dongo di NU itu, tentang urusan dongo sing paling mandi untuk cari uang. Nggih Bu nggih. Wah niku mawon tak ulangi. Wong sampai kere ku saking gobloke. Lah Gusti Allah nantang sampean ud'uni astajib lakum, mintalah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji. Siapa yang minta pasti diberi.
doa paling mandi itu sebetulnya satu pakai Al-Quran, dua pakai zikir. Al-Quran itu singkatan kitab sak jagat. Kitab sak jagat yang jumlahnya 126.000, 124.000. Diperes jadi 4, Quran, Zabur, Taurat, Injil. Quran disingkat jadi surat Yasin. Bu, Pak, kalau butuh apa-apa urusan dunia, minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Bahkan yang karena dunia dalam Al-Quran diutamakan. Rabbana atina fid dunya hasanah. Karena dunia dipilah-pilah, minta sapi, minta kebo, minta ayam, begitulah. Minta apa? Minta uang untuk nyaur hutang. Minta supaya dagangannya laris. Itu doa paling mandi, yaitu peresan Al-Quran surat Yasin. Surat Yasin kalau untuk doa bukan main mandinya. Tapi kalau urusannya bukan main besarnya, sampean baca berulang kali sampai 41 kali. Ada rahasianya itu. Tapi ndak urut enggak apa-apa. Sekarang 2, besok 2, 20 hari dapat 41. Satu tujuan, minta supaya diberi uang untuk bayar hutang. Minta supaya dagangannya laris. Sampean baca surat Yasin 41 kali, satu tujuan. Kalau tidak mampu, kumpulkan ibu-ibu, diberi makan semuanya, suruh baca surat Yasin, tiap satu orang 2 kali, orangnya 20, atau satu orang 4 kali, orangnya 10, atau satu orang sekali, orangnya 41, kan sudah. Tapi diberitahu loh terang-terangan, Bu, ini terang-terangan saya minta sampean baca surat Yasin untuk saya supaya bisa nyaur hutang ya. Saya supaya laku punya suami, kalau siapa yang enggak pai-pai lagi, itu caranya begitu, enggak pai-pai rabi, caranya begitu. Temunggah pangkatnya 41 kali, satu permohonan. Bisa dibawa sendiri, baca sendiri sampai 41 hari, atau dibaca sendiri langsung sekitar hampir 8 jam ya, nah dibaca itu. Enggak sampai 8 jam. Tapi kalau terlalu kebanyakan dibaca 21 kali. Terlalu banyak 7 kali. 1 menit, surat Yasin itu 5 menit lamanya. Kalau 7 kali berapa? 7 kali 5 hanya 30 menit. 35 menit. Surat Yasin diperes jadi Fatihah. Masya Allah, Fatihah itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya. Khususnya minta uang untuk nyaur hutang. Lah Fatihah itu berapa kali? 7 kali. Kurang banyak 21 kali. Kurang banyak 41 kali. Tapi Fatihah yang mandinya bukan main, pasti berhasil 313 kali. Ayo, siapa yang punya, yang enggak laku-laku, enggak dapat istri, sampean baca Fatihah, satu tujuan supaya dapat istri 313 kali. Yang kalau dibaca hanya 40 menit ini. Satu tujuan. Mosok aku ya dicacak lah. Kalau punya rumah enggak laku-laku supaya laku. Baca Fatihah 313. 313 itu dalam Al-Qur'annya kam min fi'atin qalilah ghalabat fi'atan katsirah. Jumlah sedikit bisa ngalahkan jumlah yang banyak sekali. Kanjeng Nabi perang Badar tentaranya 313. Kanjeng Nabi apa itu? Nabi Daud mungsuh Raja Jalut tentaranya 313. Bu, kalau butuh apa-apa supaya kasih seketika, mbok yo baca Fatihah 313 kali. Tapi kalau resayan monggo, tapi tidak boleh dibagi-bagi. Apalagi bisa 7 orang diajak bersamaan baca satu tujuan supaya dapat suami. Terang-terangan loh, ngajak temannya 7 orang paling sedikit. Tiap orang baca Fatihah 313 kali. Cospleng nanti tahu-tahu datang saya mau. Mosok buktikan kalau tidak percaya. Tapi ini yang paling mandi untuk dagangan supaya laris. Orang datang ke Malaysia jauh-jauh nggak kaya, buat apa? Pulang saja ke rumah. Ke Malaysia jauh-jauh harus kaya raya seperti saya.
punya trek berapa 1.200, enggak bisa dihitung treknya aja, bisa bangun pondok sampai beratus-ratus miliar uang itu tanpa tarian masyarakat. Pernah saya narik yang mondok sana, enggak pernah minum aja gratis, enggak usah bayar-bayaran. Ya, karena apa? 313 kali Fatihah untuk minta uang, minta uang, minta uang. Bisa ya? Pak Gopur, kecilkan lagi, Fatihah diperes jadi apa? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim itu kalau untuk doa tidak ada tandingannya. Berapa kali terserah. Mulai 7 kali saya berapa kali. Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim bisa. Tapi kalau tujuannya penting sekali dan harus berhasil seketika, dibaca dengan jumlah hono corokonya Bismillahirrahmanirrahim. Abjadnya berapa? 786 kali. Buktikan kalau Anda percaya. Kalau ingin apa-apa berhasil seketika, sama baca Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim. Ping 786. Satu tujuan, buktikan nanti. Apalagi bisa diulang-ulangi sampai 3 kali, 3 malam. Wah, bukan main. Itulah saya bisa jadi kaya raya karena doa. 85 murid Pondok Sunan Derajat tinggal 5 ya. 80 tinggal 5. Loh, saya toto 20 tahun jadi sekarang 12.000. 80-an Pondok Sunan ya 1/4 hektar, sekarang jadi 140 hektar. 85 tinggal apa itu ibtidak sekarang sama S2. Loh, bagaimana? Dari doa. Kalau enggak saya beritahu, enggak mungkin Bapak percaya. 85 sepeda ontel saya enggak punya, 80-an enggak punya. Sekarang trek yang memenuhi jalan-jalan seluruh Pulau Jawa trek Sunan Derajat. Sunan Derajat. Saya kendel utang, sekali utang trek 160 miliar. 2 tahun lunas. Doanya Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim 786. Niatnya terang-terangan minta uang untuk bayar hutang. Udah hafal? Mosok. Jadi Bismillahirrahmanirrahim yang paling mandi dibaca 786, ke atas lagi Fatihah berapa kali? 313, di atas lagi surat Yasin berapa? 41, sudah habis. Nah, tapi doa yang mandi lagi tidak ada melebihi singkatan zikir sak jagat apa? La ilaha illallah, la ilaha illallah dalam Al-Quran jelentreh, dalam hadis jelentreh sekali. Jadi siapa yang sial? Ayo sial. Apes dari wong Jawa. Ndak ada orang melarat ngungkuli seperti wong apes ngene gak tepak ngono gak tepak ngono gak tepak. Untuk menghilangkan sial paling cepat la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sama coba lah hilang sialnya. Tapi sebaliknya nekakno bejo sing paling luar biasa ndak ada melebihi la ilaha illallah, la ilaha illallah. Yo sapa sing ingin bejo ojo leren-leren zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah lah, gampang lah. Tapi yang paling penting untuk akhirat, ayo siapa yang tidak akan masuk neraka jangan berhenti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah dalam hadis Nabi loh. Semua dosa itu tidak akan bisa bertahan, pasti hancur karena dipules la ilaha illallah. Berapa banyak dosa sampean kalau zikir la ilaha illallah bagaikan batu dipules slender, krepes krepes krepes. Ayo sing dosane akeh sapa? Nah, kalau kaya opo saya intelnya polisi di bidang narkoba itu saya di Indonesia ini mulai zaman dulu. Ayo, bagaimana? Orang nakal itu akan sembuh nakalnya kalau tidak berhenti zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siapa yang nakal? Senangannya minum pil koplo. Kenapa Malaysia, bahasa Malaysia apa itu? Itu ganja. Tapi kalau ingin cepat sembuh ya,
caranya begini ya. Sama zikir la ilaha illallah, sekali zikir saambekan. La ilaha illallah. Terus sama tarik napas, serut begitu. Menurut ilmu alam, kalau sama zikir la ilaha illallah, dari mulut sama keluar aura-aura bion-bion yang tidak akan bisa hilang sampai ribuan tahun, sampai jutaan tahun. Naik untuk kekayaan sampean di akhirat. Itu dalam Al-Quran, yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsi. Tapi untuk di dunia, yuridu harsad dunia nu'tihi minna, caranya begini. Sama zikir la ilaha illallah. Ini sinar putih keluar, ditarik masuk hidung, masuk paru-paru, dipekek. Ini bisa menghilangkan kenakalan sampan semuanya. Itu caranya Wali Songo dulu untuk merubah Indonesia asalnya dari Hindu Buddha menjadi Islam tanpa gegeran. Diundang, diberi makan, beri berkat, tapi waktu mau tahlilan lah panjang dulu. Afdhalu dzikri kana fa'laman la ilaha illallah. Tiga itu politik itu kan tarik nafas masuk hidung. Serut itu caranya merubah zaman asalnya sial hilang sialnya, asalnya nakal supaya hilang nakalnya, caranya begitu. Apalagi waktu itu mata dipejamkan, moto direnung, dengan narik serut cepat hilang nakalnya, bagaimana jadi orang baik. Tapi kalau nakalnya sudah kelas kakap, waduh sudah seperti anak-anak Malaysia yang lari ke Pondok Sunan Derajat itu, iya bagaimana, saya tahu itu kena nakal-nakal karuan. Caranya diriji tengah ya, dan jemuran tempel plek ini dua-duanya, terus sama tarik nyeng sama cacak nanti kan. Loh iya, ini paling cepat untuk menghilangkan kenakalan dengan zikir la ilaha illallah. Waktu narik mata dipejamkan, diriji tengah dengan jempolan ditempelkan, tarik serut. Ini ilmu rahasia loh, enggak sama, enggak saya beritahu itu, supaya yang nakal-nakal hilang nakalnya spontan. Nah itu zikir la ilaha illallah sepanjang-panjang la ilaha illallah, tertarik serut. Tapi untuk nekakno bejo, supaya sampean bejo, supaya sampean berjaya, sama saja, supaya ndak sial. Sama zikir la ilaha illallah saambekan, apa ditarik serut, itu caranya begitu. Pak Gowo ndak dulu diberitahu, pengajiannya baru sekarang. Ini rahasianya supaya untuk merubah nasib dengan la ilaha illallah. La ilaha illallah itu mulai Nabi Adam tidak diberikan pada nabi-nabi, minta la ilaha illallah tidak diberikan. La ilaha illallah untuk umat Muhammad, supaya umat Muhammad lo di dunia bahagia, di akhirat masuk surga, dan tidak masuk neraka pakai la ilaha illallah. Itulah supaya tidak masuk neraka. Dalam hadis Nabi ya, sama jangan berhenti dikit la ilaha illallah, la ilaha illallah, kata Nabi. Berapa dosa sampean kalau sama zikir la ilaha illallah, habis semuanya. La ilaha illallah alat dari Tuhan untuk supaya dosa kita bisa habis, karena surga tidak masuk, tidak mau dimasuki orang yang bawa dosa. Supaya kita bisa masuk surga, dosa dihabiskan dengan zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lah supaya kaya di surga, orang surga itu tidak sama loh. Ada di surga miskin, ada di surga kaya. Tinggi dan pendeknya derajat yang di surga tergantung banyak sedikitnya pahala yang kita bawa di dunia. Kalau ingin kaya di surga, jangan berhenti berzikir la ilaha illallah. Kata Nabi, semua ibadah manusia itu ditimbang besok itu, kecuali satu yang tidak bisa ditimbang. Apa? La ilaha illallah. Malaikat tidak kuat mau ngangkat la ilaha illallah ke atas timbangan. Nah, diangkat pedet kakinya malaikatnya. Ini apa-apaan ini, bekakas kok begini.
Teman-teman mulai, ayo angkat bersama. Diangkat timbangannya, perek, hancur timbangannya. Wah, ini enggak usah ditimbang. Apa kata orang Jawa, gelundung naik. La ilaha illallah gelundung. La ilaha illallah gelundung. Dengar telinganya. Sudah saya beritahu begini, masih ada orang masuk neraka, bodoh itu. Masih kere di surga, bodoh namanya itu. Sudah la ilaha illallah diturunkan pada sampean supaya sampean kaya raya di surga. La ilaha diturunkan pada sampean supaya sampean tidak masuk neraka. Dah terakhir, tinggal satu terakhir. Saya suruh ngomong tidak boleh panjang-panjang. Nanti masih tunggu. Terakhir, tapi saya ngulangi doa saja. Pokoknya begini ya, orang sampai gagal saking bodohnya. Orang sampai kiri saking bodohnya. Lah kok begitu? Tuhan mantap. Ud'uni astajib lakum. Manusia mintalah padaku, saya beri. Tuhan tidak akan melayani janji. Doa paling mandi persan Asmaul Husna yaitu fala zikrullah akbar. Zikir Allah. Tiap 66 kali sama minta. Tiap 66 kali sama minta. Mintanya bahasa Jawa saja. Ya Allah, muga-muga paringi jodoh sing saya kangge kula nek cara Jawa lho. Ya Allah, mudah-mudahan ada yang mau jadi suami saya. Allah, tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan laku mahal rumah saya kalau mau jual rumah. Allah tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan beri uang untuk bayar hutang saya lah, gampang kan? Jangan berhenti siang dan malam, khususnya habis sembahyang, apalagi tengah malam. Odok Gusti Allah. Gusti Allah janji dalam Al-Quran, siapa yang minta pasti diberi. Doa paling mandi fala zikrullah akbar. Zikir Allah tiap 66 kali minta. 66 dari apa Pak Kobo? Dari Allah itu kan alif lam ha. Alif kan 1, lam 30, apa jatuhnya? Lam 30 hak 5, berapa? 66. Orang kalau mau zikir Allah 66 kali semau mulutnya. Begitulah ceritanya. Apa itu doa-doa yang saya ajarkan. Gampang Bu ya. Orang haid boleh, daripada ndak boleh sholat, ndak boleh zakat. Menurut pendapat saya, orang haid zikir la ilaha illallah boleh. Meskipun ulama perselisihan, tapi kalau ikut saya boleh. Saya punya dasarnya. Orang haid kalau baca Allah, zikir Allah tiap 60 menit tak boleh. Daripada ndak boleh sholat, ndak boleh puasa, lebih baik baca doa Allah tiap 66 kali minta. Pak, saya beritahu ya, jangan bilang-bilang. Kalau saya ndak berhenti zikir Allah tiap 66 kali sampean minta. Bagaimana dalam hati sama ini asalnya sama nakal, hilang, sedikit-sedikit hilang. Sekarang mondok di Sunan Data itu saking nakalnya. Ayo dari Malaysia mondok saking belinge. Saya tahu gak ada yang melarikan diri dari penjara Pak, masuk pondok. Saya disingit ya. Kayak tutup-tutup di pondok Sunan Derajat. Tapi kalau mau zikir Allah tiap 66 kali minta sembuh. Bu, kalau sama terus-terusan zikir Allah tiap 66 kali minta, sampai malah senang Allah. Dalam hati senang Tuhan, senang Allah. Senang bukan mulut tuh hati. Kalau senang Allah, sama jadi walinya Allah. Kalau sama diangkat jadi walinya Gusti Allah, besok ndak ada neraka, ndak ada siksa, sekali mati langsung masuk surga. Siapa itu? Kekasih Allah, waliullah. Pak Gopur, bagaimana supaya bisa jadi walinya Allah? Jangan berhenti. Bagaimana caranya supaya sampean disenangi Allah? Bagaimana supaya saya disenangi Allah? Bagaimana supaya sampean senang pada Allah? Bagaimana supaya saya senang Allah? Jangan berhenti minta uang. Dengan zikir Allah tiap 66 kali minta. Agak panjang dikit supaya merasuk. Allah tiap 66 kali minta. Ya Allah, mudah-mudahan laku mobil saya, kayak mau ingin jual mobilnya. Bisa ya? Oh, sudah, nanti masih ada caranya banyak. Saya disuruh
cerita-cerita ya sedikit tentang urusan itu tanpa cerita doa-doa saja. Saya ulangi lagi, saya terima kasih banyak loh di Malaysia. Loh kok diadakan acara seperti ini acara bukan urusan politik, urusan bagaimana supaya kita besok sama-sama masuk surga semuanya. Nah itulah dengan cara-cara Pondok Sunan Derajat, karena peninggalan Wali Songo tinggal satu Pondok Sunan Derajat. Caranya damai. Tidak ada urusan ikut-ikutan politik, coblosan persis dan tidak ikut-ikutan, silakan. Pondok tidak mau ikut-ikutan, tidak siapa. Ini tapi saya banyak teman-teman orang-orang besar di Malaysia. Ketepaan bukan urusan politik, bukan urusan apa? Urusan suwuk yang bilang-bilang. Langsung nyuwuk kok bagaimana orang-orang besar itu. Nah, entah ya kalau orang Malaysia kok sembuhan nih, yang sakit mau mati sembuh lagi itu banyak sekali begitu. Itu urusan suwuk jelas, bukan urusan politik. Saya tidak ikut-ikutan, hanya ketepaan. Saya dulu temannya Anwar Ibrahim. Mulai dulu itu temannya Gofar Babah. Jadi ketepaan saya selalu dipanggil ke rumahnya urusan suwuk. Nah itulah, begitulah ceritanya. Saya hanya bisa mendoakan saja ya. Saya doakan bahasa Jawa saja ya. Ya Allah, muga-muga sing kempal temriki sedaya dados keluarga ingkang gemah ripah loh jinawi. Gampang sandang pangane, seger kuwarasan awake. Selamat donya akhirate, di sepuro kabeh dosane, gampang rezekine, adoh belaine, akeh duwike, rukun kali tangga kiwa tengene, subur kabeh tandurane, lunga kabeh penyakite, laris kabeh dagangane, lancar kabeh penggaweane. Ya Allah, muga-muga ingkang kempal mriki benjing gruduk-gruduk bareng-bareng mlebu swarga sedaya. Pun tambahi donga sugih dhuwit mawon. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma inna nas'alukal afiyah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma yassir umurana kullaha wassahhil umurana kullaha wa la tu'assir alaina. Allahumma ya muhawwilal ahwal hawwil halana ila ahsanil ahwal bi haulika wa quwwatika ya kabir ya muta'al ya aziz ya mifdul. Allahumma ja'alna wa iyahum min ibadika wa iyadika wa jiwarika wa amanika wa hizbika wa kanafika min syarri kulli syaitonin wa sultanin wa insin wa jannin wa baghin wa hasidin wa sabu'in wa hayatin wa akrab wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum binasiyatiha inna rabbi ala siratul mustaqim. Rabbana anzil alaina ma'idatan minas sama takunu lana aidan li awwalina wa akhirina wa ayatan minka warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin warzuqna wa anta khairur raziqin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahirabbil alamin. Ya, cukup sekian saja, mudah-mudahan manfaati untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Bila mana ada salahnya, saya hanya mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.